Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari kelak setiap manusia akan menghadapi satu hal yang luar biasa yang dihadapi oleh semua orang, yaitu ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Ketika jantung kita berhenti berdetak untuk selama-lamanya. Ketika itulah kita menghadapi kekekalan. Dan saudara, ketika kita menutup mata, ketika seseorang menutup mata, barulah seseorang itu menyadari bahwa ternyata semua yang telah berhasil diraih, harta kekayaan, kedudukan, kehormatan, harta benda, dan semua yang bersifat duniawi, itu pada akhirnya semua harus dilepas. Semua harus dilepas, saudara. Berapapun harta yang saudara miliki, berapapun kemewahan yang saudara miliki, berapapun tinggi kedudukan saudara, berapapun tinggi gelar saudara, ketika saudara menutup mata, maka saat itu saudara, itulah saat di mana saudara melepaskannya. Entah saudara rela atau tidak, tapi saat itu kita harus melepaskan semua yang telah kita genggam. Saudara, bukan hanya harta benda yang kita lepaskan, tapi orang-orang yang kita cintai, itu pun kita lepaskan. Orang-orang yang mengasihi kita, itu pun kita tinggalkan. Kita betul-betul tidak punya apa-apa, dan kita tidak punya siapa-siapa. Renungkanlah hal ini, saudara, bahwa hal ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Betapa rentannya hidup kita, betapa singkatnya hidup kita, saudara. Pikirkanlah ini secara mendalam. Renungkan ini dengan serius, saudara, bahwa suatu hari kelak, tidak terlalu lama lagi, kita akan menghembuskan nafas kita untuk terakhir kalinya. Maka pada saat itu juga seseorang baru menyadari bahwa ternyata uang bukan hanya tidak dapat berbuat banyak. Bukan hanya tidak dapat berbuat banyak, bahkan tidak dapat berbuat sama sekali. Tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, jikalau demikian, apakah yang kita harapkan? Apakah yang seharusnya kita miliki, yang dapat kita genggam selama-lamanya? Ketika tangan kita melepaskan genggaman kita, tetapi ada satu hal yang tidak dapat melepaskan genggaman kita. Ada sesuatu jikalau kita telah menggenggamnya selagi kita masih hidup di dunia ini, jikalau itu yang kita genggam, hanya itulah yang tidak akan terlepas daripada genggaman kita. Bahkan ketika kita melepaskan genggaman kita, tetapi tangan itu akan tetap terus menggenggam kita, karena kita adalah miliknya, yaitu adalah tangan Tuhan sendiri. Karena itu saya berkata kepada saudara, ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, semua yang kita lepaskan, tetapi tinggal satu-satunya pribadi yang tidak dapat terlepas dari kita, karena kita terus saling menggenggam, yaitu tangan Tuhan sendiri yang terus menggenggam tangan kita. Amin, saudara. Amin. Karena itu, saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, supaya kita mengakhiri hidup kita, tetapi kita tidak mengakhirinya dengan sia-sia, tetapi kita tidak mengakhirinya dengan percuma. Nah, saudara, ketika seseorang belum mendapatkan kepastian, maka hati mereka gelisah, hati mereka berbeban berat. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang topik ini. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Salah satu yang membuat orang letih dan lesu adalah ketidakpastian akan hidup ini, dan ketidakpastian apa yang akan mereka bawa ketika mereka akan mati. Harta tidak mungkin dibawa, tidak mungkin. Bahkan kedudukan kita juga tidak mungkin.
Jadi apa yang kita bawa? Mari kita baca dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Satu ayat saja. Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Saudara boleh dengarkan, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saya akan bacakan dari Matius pasal 13 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, hari ini tema khotbah saya, saudara, sangat penting sekali, saudara. Yaitu bagaimana kita menemukan Tuhan sebagai harta kita. Maka saudara, Tuhan itu digambarkan sebagai harta terpendam di dalam bacaan kita hari ini. Injil juga gereja itu adalah ibarat sebuah ladang. Dan sebenarnya dalam gereja itu sebenarnya ada harta yang terpendam, ada sesuatu yang begitu berharga yang harus ditemukan oleh setiap orang. Injil adalah seperti ladang, dan di dalam ladang itu ada satu perkara, ada satu harta yang tak ternilai harganya. Saudara, bukankah ladang-ladang juga dikatakan bahwa ladang-ladang tertentu itu biasanya ladang tersebut bisa mengandung harta yang tak ternilai. Biasanya saudara, justru ladang-ladang yang tandus, yang sepertinya tidak subur, tidak memberikan penghasilan. Tetapi di dalam ladang tersebut itu ada tambang mineral, ada tambang emas yang belum ditemukan oleh orang lain. Di atasnya mungkin tidak ada tanaman-tanaman yang baik tumbuh. Di atasnya mungkin tandus. Dan kelihatannya tanah ini juga sepertinya tidak memberikan harapan apa-apa. Tidak akan memberikan kehidupan bagi petani. Dan petani itu pun dia tidak tahu bahwa jauh dalam tanah itu sebenarnya ada biji emas atau mineral-mineral yang lain yang sedemikian berharga. Lalu dikatakan di sini saudara, maka hal kerajaan sorga itu, maka dalam Injil atau dalam gereja itu sebenarnya ada harta yang terpendam yang harus ditemukan oleh setiap orang, termasuk oleh orang Kristen. Saya ingin mengatakan begini saudara, banyak orang Kristen belum menemukan harta yang sebenarnya. Banyak orang Kristen belum menemukan harta yang terpendam itu. Harta yang terpendam itu tiada lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus terpendam harta kekayaan yang luar biasa. Dalam Yesus Kristus terpendam sukacita yang berlimpah-limpah. Dalam Tuhan Yesus Kristus terpendam harta yang berlimpah-limpah. Dalam Yesus Kristus terpendam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dalam Yesus Kristus itu terpendam kebenaran yang berlimpah-limpah. Pendek kata saudara, Yesus Kristus adalah harta yang sesungguhnya yang harus ditemukan oleh setiap orang. Bukankah lagu yang mengatakan everybody ought to know who Jesus is? Setiap orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Jangan keburu mati sebelum tahu siapa Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini sama seperti seorang yang menemukan harta terpendam itu di ladang. Mungkin satu kali dia mencangkul ladang itu, ya, cangkul. Lalu tiba-tiba ujung cangkulnya itu menyentuh benda yang keras, tek atau tok gitu ya, karena dalam tanah. Wah, dia pikir, mungkin ini batu kali, udah lewati. Ya, mungkin dilewati mungkin beberapa senti, dipacul lagi, ternyata ada lagi bunyinya. Orang ini penasaran, ada apa? Digali, ternyata baru dia menyadari, ini harta terpendam nih, ini mahal sekali. Wah, ini tak ternilai harganya.
maka orang yang menemukan harta terpendam ini tadi, yang bekerja di ladang orang lain ini tadi, dia suka cita sekali. Sekarang saya bertanya pada saudara, apakah orang ini tadi sudah memiliki ladang ini tadi? Waktu dia bersuka menemukan harta terpendam itu tadi, dia bersuka cita sekali. Apakah dia sudah memiliki ladang tersebut? Jawabannya belum. Ya, saudara dapat bayangkan. Maka dikatakan, karena dia bersuka cita, lalu harta itu tadi dipendamkan lagi. Dia suka cita sekali. Saudara, ketika dia suka cita, tapi ada satu hal juga yang ada dalam hatinya, yaitu ada gelisah yang mendalam. Mengapa? Karena dia belum memiliki ladang itu. Dia suka cita, dia memiliki pengharapan yang besar, tapi juga ada satu kegelisahan yang besar. Dia bilang, jangan sampai harta itu milik orang lain. Jangan sampai harta itu bukan menjadi milikku, gitu ya. Berarti ada kegelisahan. Jadi sukacita dan kegelisahan itu bercampur baur. Dia bersuka cita sekali karena dia tahu bahwa belum ada yang menemukan harta benda ini, harta yang terpendam ini, dan dia pendamkan kembali. Oleh sebab sukacitanya saudara, sukacita dicampur dengan gelisah, sukacita dicampur dengan was-was, sukacita bercampur dengan beban berat. Nah saudara, dia pergi apa saudara? Dia pergi menjual segala sesuatu yang ada. Dia pergi menjual ladangnya, semua yang dia miliki, supaya apa? Supaya uangnya cukup dan dia membeli ladang tersebut. Nah saudara, itulah sukacita daripada seseorang yang menemukan harta yang terpendam di dalam sebuah ladang. Demikianlah sebenarnya kekristenan kita saudara. Maka kekristenan yang benar adalah kekristenan yang menemukan Tuhan Yesus secara pribadi. Kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Pendeta almarhum Yeremia Rim saudara pernah berkata, ada 3 hal yang tidak dapat diwakilkan. Dia berkata, ada 3 hal yang harus dijalani sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Apa itu 3 hal itu? Beliau mengatakan, pertama, menikah. Kalau menikah, mesti orang yang bersangkutan yang hadir. Jangan berkata, aduh waktu menikah, aduh saya sibuk sekali nih, aduh saya nggak bisa hadir nih. Aduh boleh nggak kamu mewakili saya? Jasnya apa semua dari saya deh. Jasnya pakaian semua dari saya. Dasi apa semua deh. Aduh saya nggak sempat. Ya, kamu dia wakili gitu ya. Atau adakah mempelai wanita saking sibuknya gitu ya, waduh si Enci ini memang dia pengusaha yang sangat sukses dan dia nggak punya kesempatan lagi. Dia bilang, aduh saya sibuk, aduh ini hari pernikahan saya kapan? Besok. Waduh, udah, lu bisa nggak gantikan gue ya? Besok aja deh gitu ya, semua pakainya dari gue gitu ya. Nah gaunnya apa semuanya ya, nanti ucapan janjinya juga lu aja deh, wakili gue ya gitu ya, wakili saya. Nggak ada saudara. Sesibuk-sibuknya orang, yang namanya pernikahan tidak pernah diwakilkan kepada orang lain. Amin. Amin ya saudara ya. Yang kedua, yang tidak pernah diwakilkan kepada orang lain, yaitu mati. Mati juga tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Kalau hari kematian kita nggak bisa mengatakan, bisa nggak kamu dulu deh, nanti waktu giliran kamu saya yang mati, gitu ya. Udah, kalau gitu kita gantian. Ya, kamu wakili saya, ya, saya wakili kamu. Tidak bisa, saudara. Kematian itu urusan kita masing-masing. Yang ketiga, kata beliau, yaitu pertobatan. Pertobatan kita juga itu urusan pribadi. Tidak boleh diwakilkan ke orang lain. Sebenarnya, saudara, banyak hal yang sebenarnya tidak bisa diwakilkan. Banyak hal yang tidak bisa diwakilkan. Salah satu mau saya beritahukan adalah berbicara dengan Tuhan melalui doa. Sebenarnya juga tidak dapat diwakilkan. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya saya sebagai gembala jemaat di sini, saya mewakili saudara semua. Oke, kalau dalam ibadah bersama saya bisa mewakili, saya bisa berdoa mewakili seluruh jemaat. Tetapi berbicara secara pribadi kepada Tuhan itu tidak boleh diwakilkan. Saudara bisa bayangkan kalau suatu saat saya berbicara dengan Tuhan, setelah saya berbincang-bincang dengan Tuhan, lalu saya berkata begini, ya Tuhan, sebelum saya akhiri perbincangan kita, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Apa? Ada salam dari Pak Surya. Kak Yopi juga titip salam, ya. Bu Susan juga bilang sampaikan salam kepada Tuhan, ya.
Kemudian saudara Retu juga, dia bilang salam buat Tuhan Yesus, gitu ya. Kalau misalnya saudara, kalau saya berkata misalnya, Tuhan, Pak Yopi titip salam buat Tuhan. Tuhan akan berkata begini, oh iya, dia nggak ada waktu ya bicara dengan saya ya. Ya dia katanya sibuk sih begitu ya. Oh sibuk ya. Oke, sementara salamnya diterima dulu gitu ya. Tapi saudara, di dalam Tuhan tidak ada titip salam. Kita yang berurusan langsung dengan Tuhan. Berdoa secara pribadi tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Kita yang mesti berurusan langsung dengan Tuhan. Renungkan ini saudara. Perhatikan ini. Saudara, kalau saudara memang bersikeras, ya saya urusan apa dengan Tuhan? Malas bicara dengan dia. Ogah bicara dengan dia. Bicara juga gak ada perlunya. Ya udah titip. Saudara menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Titip omongan ke orang lain. Sama seperti ibadah. Ibadah juga begini. Bagi saudara yang ada di rumah, saudara salah satu yang sudah saudara tunjukkan tanggung jawab saudara beribadah. Karena saudara tidak dapat hadir, saudara ikuti dengan online. Live streaming seperti ini. Saudara, puji Tuhan. Ibadah seperti ini jangan diwakilkan kepada orang lain. Jangan misalnya, aduh saya tidak bisa hadir ke gereja. Kalau dulu sebelum masa pandemi kan kita datang ke ibadah, ke gedung ibadah seperti ini. Kalau ada jemaat yang mengatakan, aduh saya nggak bisa hadir. Tolong ya wakili saya. Ibadah diwakili. Nah ini titip persembahan. Sampaikan persembahan saya. Dan jangan lupa titip salam buat Tuhan. Ya. Nah saudara, itu tidak bisa diwakili. Saudara renungkan saudara. Jangankan hal-hal yang luar biasa seperti ini. Misalnya gini saudara. Ya, saya beri contoh, misalnya contoh yang sederhana saja. Contoh yang sederhana saja. Misalnya ada acara makan. Ya katakanlah makanan itu sebenarnya itu menunya kesukaan saudara. Saudara pasti tidak akan rela menitipkannya ke orang lain. Udah ya kamu aja deh mewakili saya. Waduh enggak, kalau kamu mewakili saya enggak kebagian gitu ya. Wah saya sendiri yang datang gitu ya. Itu untuk hal dunia. Itu untuk makan makanan duniawi. Kita tidak mau diwakilkan. Apalagi perkara-perkara rohani. Kita tidak mau mewakilkannya kepada siapapun. Kita mau berurusan langsung dengan Tuhan. Setuju kata amin? Kita mau berurusan langsung dengan Tuhan. Kita tidak mau wakil-wakilan. Mewakil-wakilkan dengan siapapun juga. Karena itu saudara hari ini. Demikian pun menemukan Tuhan sebagai harta ini. Ini jangan saudara wakilkan kepada orang lain. Saudara terus terang saja. Saya mengatakan begini. Saya bersyukur sekali saudara. Kalau saya perhatikan misalnya. Ada begitu banyak orang ya yang dulunya belum mengenal Tuhan Yesus. Terutama saudara-saudara kita yang non-Kristen. Ya, saya tidak usah sebut agamanya gitu ya. Dari non-Kristen. Mereka menemukan kebenaran. Waduh. Pertama mereka menentang kekristenan. Mereka benci orang Kristen. Biasanya mereka bersaksi saudara. Sebelum mereka menjadi orang Kristen. Mereka benci yang namanya orang Kristen. Orang Kristen itu dianggap sebagai orang kafir. Apalagi pendeta itu pemimpin orang kafir. Itu harus dibasmi gitu ya. Tetapi saudara. Ketika Tuhan Yesus sendiri langsung berjumpa dengan mereka. Menjamah hati mereka saudara. Sungguh mereka menemukan Tuhan Yesus adalah harta yang sesungguhnya. Mereka benar-benar menemukan bahwa inilah harta yang saya cari. Inilah jalan lurus yang saya cari. Inilah yang saya cari selama ini. Dan di sini kutemukan. Dan sekarang aku menemukannya. Jadi mereka itu seperti menemukan harta yang terpendam. Itu yang mengubah hidup mereka saudara. Dan mereka rela kehilangan apapun juga. Diusir dari keluarga. Nggak jadi masalah. Tidak diakui sebagai anak. Nggak jadi masalah. Lalu harta miliknya diambil. Tidak jadi masalah. Diusir dari kampung. Juga tidak jadi masalah. Dimusuhi. Juga tidak jadi masalah. Menjadi miskin. Juga tidak masalah. Ya. Bagaimanapun juga. Ya misalnya seperti Pak Yopi ini. Ini juga bukanlah latar belakang dari Kristen gitu ya. Dulunya bukan Kristen. Ya ada satu kampung itu. Boleh dikatakan satu pun gak ada yang Kristen. Nah.
Tapi kalau nekat menjadi Kristen, wah itu luar biasa. Itu resikonya nggak main-main, saudara. Tapi orang yang sudah menemukan harta yang sesungguhnya ini tadi, mereka rela dikucilkan, mereka rela menghadapi apapun juga, karena mereka sudah menemukan harta yang sesungguhnya ini. Saudara, bukankah ini seharusnya menjadi saksi bagi kita? Bukankah dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita memiliki begitu banyak saksi. Saksi apa? Saksi bahwa Allah itu hidup. Saksi apa? Saksi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah harta yang sesungguhnya. Ada begitu banyak saksi. Di Alkitab banyak saksi-saksinya. Para rasul itu adalah saksi yang hidup. Demikian juga misalnya mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Bagaimana Abraham meninggalkan Ur Kasdim untuk mengikut Tuhan. Dan saudara, ada begitu banyak saksi-saksi. Rasul Paulus, itu pun adalah salah satu saksi. Bagaimana Rasul Paulus rela menderita demi Yesus. Mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi dia mengatakan, aku rela menyerahkan nyawaku. Asalkan aku dapat mengakhiri hidupku. Asalkan aku dapat mencapai garis akhir. Yaitu mendapatkan harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dan sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita melihat bagaimana orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Baik dari yang non-Kristen maupun dari orang-orang Kristen yang dulunya memang ya sudah Kristen, tapi Kristen gak jelas. Itu yang disebut dengan KTP, ya kan? Kristen KTP, yaitu Kristen tanpa pertobatan. Ya, namanya saja Kristen. Bahkan ada orang yang dengan sombongnya mengatakan, wah saya ini nenek moyang saya udah Kristen. Mulai dari opa oma saya atau opung, ya. Mulai dari kakek nenek saya sudah Kristen, bahkan buyut saya. Misalnya begitu ya. Kakek nenek itu sudah jadi Kristen, bahkan ada orang yang dengan sombongnya mengatakan, saya itu tahu nggak? Waktu tali pusar saya dipotong, itu dipotong dengan Injil Yohanes. Ya. Wah, itu betapa dia Kristen, luar biasa. Tapi tidak sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan yang benar. Bukankah di Indonesia ada beberapa yang mungkin memang rata-rata mereka sudah lahir sudah jadi Kristen. Misalnya di Sumatera Utara, ya, termasuk misalnya di Nias, ya orang-orang Batak pada umumnya, orang-orang Manado, Papua dan sebagainya. Ambon. Itu pada umumnya mereka rata-rata kalau lahir sudah jadi Kristen. Ya. Tali pusarnya itu tadi dipotong dengan Injil Yohanes. Wah, betapa. Dari kecil sudah dibaptis. Tapi tidak menunjukkan bahwa hidup mereka itu seturut dengan keinginan Tuhan. Karena mereka belum menemukan bahwa Yesus adalah milik yang sesungguhnya. Karena mereka belum menemukan bahwa Yesus adalah harta yang harus mereka miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara sadar hal ini, bahwa di akhir zaman ini setan bekerja keras luar biasa. Dia berupaya mengalihkan perhatian kita. Apalagi dengan teknologi yang ada saat ini, saudara. Kalau kita tidak menyangkal diri kita, kalau kita tidak bijaksana, sebenarnya setan sedang mengalihkan kita, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak muda nih. Sebenarnya kita sedang digiring kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Boleh menjadi kesukaan, tapi jangan Tuhan menjadi kesukaan. Jangan Tuhan menjadi harta. Jangan Tuhan Yesus menjadi kesukaan. Bisa yang lain. Bisa misalnya apa? Bisa game. Bisa apa? Bisa tontonan. Bisa apa? Bisa hobi. Bisa apa? Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan itu saudara bisa menyita waktu kita berjam-jam atau berhari-hari. Ada orang kalau misalnya disuruh ini saudara, mancing gitu ya. Berangkat tengah malam juga rela. Ya. Kalau misalnya nonton bola, itu misalnya harus bangun jam 3. Oh rela, nggak jadi masalah. Rela jam 3, misalnya gitu ya. Bangun. Tapi nggak ada yang bangunin. Ya, saya bangun sendiri, saya pasang alarm. Gitu ya. Bisa bangun untuk sesuatu yang bersifat fana. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, seringkali kita hitung-hitungannya luar biasa. Kita langsung hitung harganya, terlalu mahal.
ya udah berbicara dengan Tuhan dianggap tidak terlalu penting. Bahkan Tuhan dianggap memang tidak penting. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini inilah yang harus kita temukan. Sudahkah saudara menemukan harta yang terpendam itu yang adalah Tuhan Yesus? Saudara, saya terus terang saudara, dalam hari-hari ini saya betul-betul terus bergumul. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ditemukan oleh banyak orang. Bahkan oleh orang yang sebelumnya tidak mengenal Engkau. Tapi ketika mereka mengenal Tuhan, mereka rela kehilangan apa saja. Mereka rela meninggalkan segala sesuatu supaya tetap dimiliki oleh Tuhan. Dan saudara, ini juga yang menjadi doa saya. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, biarlah aku juga boleh menemukan Engkau. Menemukan Engkau. Karena itu saudara, untuk menemukan Tuhan, kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Itu berarti kita harus meninggalkan segala sesuatu supaya kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu itu artinya saudara, bukan berarti setelah saudara menjadi orang Kristen lalu saudara membuang uang saudara, atau saudara misalnya meninggalkan rumah saudara, ya, atau bahkan meninggalkan orang tua. Jangan pulang dari sini saudara langsung mengatakan, udah papa mama, mulai dari sekarang papa mama gak penting bagi saya, ya, gak butuh gitu ya, saya hanya butuh Tuhan gitu ya. Gak demikian saudara. Membenci ayah dan ibu artinya, meninggalkan ayah dan ibu artinya kita mengutamakan Tuhan Yesus lebih daripada kita mengutamakan siapapun juga. Itu artinya, amin. Kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Dan saudara, saya ingin mengatakan begini, sebelum kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, sebelum kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, maka kita adalah orang yang paling malang. Sebab ketika kita mati saudara, segala sesuatu yang kita genggam yang bukan Tuhan, itu akan kita lepaskan. Akan kita lepaskan. Kalau menjadikan Tuhan segala-galanya artinya itu berarti sama artinya dengan kita menggenggam tangan Tuhan. Saudara, semua harta benda yang kita genggam erat, suatu saat harus kita lepas. Kalau bukan harta benda itu yang meninggalkan kita, kita yang harus melepaskan genggaman kita. Jikalau hari ini kita menggenggam harta benda kita erat-erat, maka ketika kita harus melepaskannya, itu terasa akan sangat sakit sekali. Saya berkata begini kepada saudara, genggamlah harta seperlunya, jangan terlalu erat. Tapi genggamlah Tuhan Yesus seerat mungkin. Sebab hanya Tuhan yang tidak dapat melepaskan kita. Sebab hanya Tuhan yang terus menggenggam kita dengan erat. Kalau Tuhan menggenggam kita dengan erat, bukankah kita harus menyambut genggaman Tuhan? Kita juga menggenggamnya lebih erat lagi. Dan genggaman itulah yang tidak pernah melepaskan kita. Dan ketika kita akan menutup mata untuk selama-lamanya, maka tangan itu yang terus menggenggam kita akan membawa kita masuk ke dalam kekekalan, berjumpa dengan Tuhan yang penuh dengan sukacita. Saudara, persiapkanlah diri saudara. Mulai dari sekarang, jangan wakilkan lagi pertobatan saudara kepada orang lain. Jangan wakilkan lagi penemuan saudara akan harta ini. Jangan wakilkan kepada siapapun juga. Alami sendiri. Temukan sendiri. Jumpai sendiri. Bicara sendiri dengan Tuhan. Renungkan sendiri kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.